Oke, kita lanjut lagi. Sekarang udah di part 2, teman-teman. Udah tinggal sedikit lagi, beberapa slide lagi sih. Oke, sekarang kita lanjut. Oke, nah kalau misalnya di dalam laporan yang sebenarnya, nanti dia bakal ngitung di sini nih, teman-teman. Discontinued operation, sama seperti tadi. Ya, oke. Terus baru dapat net income-nya. Dapat net income 240.000. Nah, baru net income-nya ini per share-nya dihitung. Dari continued operation berapa, dari discontinued operation itu berapa, sehingga aslinya EPS-nya itu adalah berapa, dari net income-nya berapa. Ini per share ngomongin EPS ya, teman-teman. Oke. Terus kita lanjut. Oke, sekarang kita ngomongin tax allocation. Nah, kalau tax itu bakal terjadi atas continued operation juga discontinued operation. Intinya adalah let's the tax follow the income. Jadi kalau misalnya income, kita adanya net income, pasti, wait, misalnya jelek banget ya, bentar. Nih. Nah, jadi kalau misalnya kita punya income yang tinggi, pasti tax kita tinggi. Kalau kita punya loss, pasti kalau misalnya kita punya loss-nya tinggi, pasti tax-nya kita rendah. Intinya adalah ketika untung pasti ada tax, ketika rugi anggapannya nggak ada tax gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini salah satu contohnya. Ini ada dua contoh sih sebenarnya di sini. Nanti kamu akan lihat gimana ketika dia untung, gimana ketika dia rugi gitu ya. Nah, dia di sini, si perusahaan ini dia punya untung 250.000, termasuk keuntungan dari discontinued operation. Nah, asumsi tax-nya itu adalah 30%. Oke. Di sini dia punya untung before tax itu adalah 250. 250 dikali 30%, dapatlah angka 75.000. Ketika dikurang, dapatnya 175. Oke, atau 250 dikali 70%. Nah, 175. Terus dari discontinued operation, dia bilang dia punya untung 100.000. Tax-nya kena 30. Oke, sehingga yang net of tax dari discontinued operation adalah 70.000. Nah, karena ini untung dan ini untung, sehingga net income-nya semakin nambah. Oke. Nah, kalau sekarang kita coba contoh kedua. Kalau contoh kedua itu, dia rugi nih contohnya, kasus yang sama. Sama untung 250, tapi kasusnya discontinued operation-nya itu rugi. Tax tetap sama 30%. Jadi sama yang ini hitungnya tadi ya, ini adalah ini 30%-nya, ini adalah 70%-nya. Oke. Nah, sekarang si 100.000 ini loss. Sehingga tax-nya pun loss. Kayak anggapannya ini udah net of tax kan. Nah, jadi net of tax-nya si 70.000 ini juga loss. Jadi net income-nya jadi turun. Kayak bisa ngelihat ya, kalau loss ya tetap net of tax, tetap di 70.000 gitu ya. Bukan bukan jadinya anggapannya nggak bayar tax, tetap bayar tax, tapi jadinya negatif gitu. Kayak malah jadinya bukan kita yang bayar tax ya, tax yang bayar kita gitu. Oke. Nah, kita lanjut. Oke, sekarang di bagian terakhir ngomongin masalah kenapa jadi jalan-jalan sendiri? Oke. Ngomongin masalah non-controlling interest. Non-controlling interest itu adalah yang dia punya persentase kepemilikan di kita tuh kecil gitu ya. Kalau di sini contohnya dia punya net income sebesar 164 dan si Bok Hong ini adalah 70% yang memiliki 70%. Jadi dari 164.489 dikali 70%-nya itu adalah untuk si Bok Hong ini. Nah,
Sisanya 44.000 ini adalah untuk yang non-controlling. Oke, ini hanya cuma ngomongin itu doang sih, cuma supaya ngelihat berapa sih yang akan didapat sama non-controlling interest. Nah, harusnya ketika kita beli saham di IDX, misalnya kita mau main investasi saham nih, nah kita adalah bagian yang non-controlling interest. Kita bukan bagian dari yang controlling interest atau yang si kayak contohnya si shareholder ini. Oke. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Nah, setelah kita udah banyak banget dapat informasi mengenai item-item di dalam income statement, hampir semuanya kita bahas gitu ya, sampai non-controlling interest pun kita bahas. Saya harap sih nggak ada pertanyaan lagi, tapi kalau misalnya andaikan ada pertanyaan, silahkan diajukan di komen di bawah, atau silahkan kalian ajukan di forum kalian. Oke, nah sekarang kita sedikit latihan. Contohnya di sini ada Fowler Group, di mana dia punya item-item keuangan seperti ini. Revenue, income from continuing operation, comprehensive income, net income, habis itu income from operation, selling and administrative expense, income before tax. Nah, kita disuruh ngitung nih yang di bagian atas ini. Oke. Nah, kalau kayak sekarang dia minta kita ngitung other income and expense. Oke, other income and expense. Berarti apa ya? Coba deh. 800.000 kan revenue nih. Dikurang COGS kan. Nah, asumsinya ini udah dikurangin COGS deh. Dikurangin 500.000. Nah, terus itu harusnya dapat apa namanya di continue operation. Oke. Nah, terus kita dapat deh angka 300.000. Kita cek benar nggak ya? Kalau misalnya nggak benar, berarti kita coba ulang lagi ya, teman-teman. Oke, bentar. Oke. 800.000. Oh, salah. Income from operation. Oke, jadi nanti kita coba sekali lagi ya. Berarti revenue untuk dapat other income and expenses, itu kita ngambil dari revenue dikurang income from operation dikurang sama selling and administration. Income from operation. Oh iya benar. Jadi tadi yang kita kurang itu adalah income from operation, karena income from operation itu kan, jadi kalau revenue dikurang COGS dapatnya gross profit. Gross profit dikurang selling and administration dapatnya income from operation. Nah, tapi income from operation ini harus termasuk dengan si other income and expense. Jadi kita kurangin lagi sehingga hasilnya 80.000. Oke. Nah, terus sekarang financing cost atau interest expense. Oke. Interest expense kira-kira yang apa ya? Operating. Oke, net income from operating sama income before tax. Ini udah pasti lah ya. Income from operating, income before tax. Jadi dapatnya interest deh, interest expense. Financing cost itu sama dengan interest expense ya. Oke, terus income tax. Income before tax sama net income pasti. Oh, sorry. Income from continued operation sama income before tax. Income tax dapat 100.000. Oke. Oh iya, benar-benar. Jadi kalau kamu mau yakin jawabannya, coba kamu lihat di slide 4.12. Oke, di 4.12 itu ada tuh. Jadi dia, kalau kamu mau nyari net income, nah itu kan ada income before tax, ya. Habis itu income from continued operation. Nah, jadi kamu bisa dapat, oh sorry, 4.11. Kok saya nggak jadi ngomong 4.12, 4.11. Jadi income before tax dikurang net income adalah income from continuing operation. Jadi supaya kamu bisa dapat income tax-nya, berarti income from continuing operation kamu kurangin sama income before tax. Dapat 100.000. Discontinued operation, income from continued operation dikurang sama net income. Itu udah pasti ya. Karena kan continued dikurang sama discontinued dapatnya net income.
Oke, other comprehensive income, dikurang sama net income. Net income dikurang net. Oh, nah jadi ini tambahan nih. Jadi kita punya net income awalnya 90.000, terus kita ada comprehensive income 120. Jadi kita punya comprehensive income-nya adalah 30.000. Oke, nah ini summary-nya teman-teman. Jadi kalian tinggal baca aja summary-nya. Dia harus ditaruh di mana, contohnya apa. Oke, sekarang accounting change and error. Sebenarnya ini kita akan bahas lagi, jadi saya nggak akan bahas di sini. Cuma accounting change and error ini akan ngaruh sama RE, ya. Itu yang akan saya kasih tahu aja. Jadi contohnya, biasanya sih ngomongin error sih, correction and error. Nah ini saya skip dulu ya teman-teman. Oke, mungkin contohnya ini ya. Nah di sini tahun 2019 di Sang Limited determine incorrect, overstated in account receivable and sales revenue by 100.000. Berarti anggapannya kemarin di tahun 2019 dia tuh kelebihan, dan sekarang anggapannya kita sudah di tahun 2020 ya asumsinya. Oh no, ini 2018 yang salah. Yang salah itu adalah 2018 dan 2019 kita baru nyadar gitu. Ternyata kita punya overstated di sales revenue sama AR. Sehingga kita akan mengurangi AR-nya, itu udah pasti. Ya nggak sih? Kita akan mengurangi AR-nya. Nah, tapi untuk ngurangin sales-nya kemana? Ngurangin sales-nya adalah ke return earning. Oke? Nah, makanya error, untuk error accounting change akan ngaruh ke dalam RE. Ya, ngaruhnya itu adalah seperti ini. Oke, ngaruhnya akan seperti ini. Misalnya di periode sebelumnya, oh tulisannya kecil ya kayaknya. Sebentar. Periode sebelumnya, periode H-1 ya saya tulis ya. Periode sebelumnya H-1, dia misalnya punya untung, oke, atau rugi yang salah catat. Nanti keuntungan sama kerugian ini bakal dimasukkan ke dalam RE. Kalau dia untung berarti RE-nya nambah, kalau misalnya dia rugi berarti RE-nya kurang, ya. Nah, jadi nanti akan ngaruh ke sini teman-teman. Misalnya contohnya ada expense yang kurang. Nah, ketika expense-nya kurang berarti RE-nya bakal naik. Expense-nya kurang disajikan kemarin. Berarti net income-nya kelebihan. Berarti RE-nya diturunin gitu ya. Nah, pokoknya intinya nanti ngaruh ke apakah dia akan lebih untung ataukah akan dia lebih rugi gitu. Ya. Berarti coba deh kita ini ya. Takutnya saya salah gitu ya. Misalnya expense tahun H-1 kekecilan. Berarti net income bakal kegedean. Sehingga RE harus kita kecilin. Ya. Expense H-1 itu kegedean. RI kita atau net income kita jadi kekecilan. Sekarang RE kita jadi harus kita tambah. Nah, RE ngaruhnya di mana nanti? RE statement. Oke. Terus revenue. H-1. Ternyata kita kekecilan. Sehingga net income kita kekecilan. RE kita harus RE kita jadi harus kita net income-nya kecil, berarti harus kita tambahin. Kemarin kekecilan, sekarang kita tambahin. Oke, revenue H-1 kita kegedean. Jadi net income kita juga kegedean. Nah, sekarang RE kita harus kita turunin. Oke, nah ini ya. Nah, ngaruhnya nanti di RE statement. Ini yang akan kita ngaruh. Jadi, silahkan coba kalian kalian pikirkan kembali, kalian coba analisa dulu ketika efeknya adalah seperti ini,
apa yang akan terjadi sama si RE-nya. Nah, atau kalau misalnya mau silahkan boleh copy catatan saya ini ke catatan kalian gitu ya, supaya kalian gampang untuk menganalisa. Oke, kita balik lagi ke PPT. Oke, kalau di sini kan berarti kemarin dia overstated. Dia kelebihan nyatet 100.000. Nah, ketika dia kelebihan nyatet sales revenue, berarti net income dia kelebihan. Oke, net income dia kelebihan, berarti sekarang RE harus diturunin. Nah, RE diturunin adalah di sisi debit. Oke, nih. Nah, nanti ngaruhnya adalah untuk di apa namanya, di statement, RE statement. Oke, kita lanjut. Nah, ini coba kalian lihat. Nah, return earning statement. Nah, karena return earning statement ini nanti ngaruh ke equity statement. Oke, return earning statement ada yang increase, ada yang decrease. Increase ini aja, decrease ini aja. Net income, oke. Change in principle, ngaruh tadi ketika kamu berubah prinsipal, apakah akan nambah net income kamu ataukah akan kurang. Prior adjustment, ngomongin apa namanya, ngomongin kesalahan, net loss, dividen, sama ini, karena yang namanya accounting change bakal ngaruh RE kamu bakal nambah atau bakal turun. Prior adjustment juga sama, akan ngaruh RE kamu nambah atau turun. Gitu ya. Terus, lanjut lagi. Oke, di sini ada Choi Limited Statement of Return Earning. Dia punya balance Januari adalah 1.050.000, terus punya net income 360, dividen 300. Jadi harusnya balance terakhirnya adalah 1.110.000. Tapi sebelum menerbitkan laporan ini, laporan 31 Desember 2019, kamu berhasil menemukan ada error 50.000 net of tax diakibatkan karena tahun 2018 inventory-nya itu overstated sehingga menyebabkan COGS-nya lower atau menyebabkan COGS-nya itu understated. Oke. Okay? Nah, dan hasilnya net income tahun 2018 lebih tinggi. Oke. Okay? Nah, apakah yang akan terjadi pada RE statement tahun 2019? Oke, balance-nya sama ya 105. Terus kita punya prior adjustment dulu. Kita adjust dulu yang sebelum yang 50.000 tadi. Dan adjustment-nya akan mengurangi. Kenapa? COGS-nya itu kurang. Sehingga net income kita kelebihan. Kalau net income kita kelebihan, sekarang harus kita kurangin. Terus sehingga balance tanggal 1 Januari setelah restated adalah 1 juta. Net income-nya 300, dividennya 300, net income-nya 360, dividennya 300.000, sehingga balance 31, bukan lagi 1.110.000, tapi 1.060.000. Karena ada si error ini. Oke. Okay? Nah, kita lanjut. Wait, sampai jadi begini. Oke, okay. Kita lanjut, teman-teman. Nah, terus sekarang restrict the return earning disclose. Dia perlu financial notes of financial statement sama return earningnya sendiri. Comprehensive income. Nah, comprehensive income. Oke, teman-teman, saya pikir cukup untuk sampai di sini dulu. Untuk comprehensive income sama statement of equity akan saya gabung dengan nanti penjelasan mengenai statement of financial position ya di next part lagi. Oke, jadi saya pikir cukup untuk sampai di sini dulu. Mungkin akan saya update minggu depan. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Jika ada pertanyaan, silakan boleh ditanyakan melalui forum atau boleh melalui komen di bawah. Terima kasih.